Halo guys, David sini dan perang pasar HP 2026 sudah dimulai. Dibuka oleh Xiaomi Indonesia dengan pasukan andalan mereka Redmi Note 15 series. Langsung 4 sekaligus. Ada Redmi Note 15, Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15 Pro 5G, dan Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Ini pasukan yang reputasinya terkenal serem di kelas mid-range. Siap buat ngerusuhin angpau Anda di bulan Februari atau THR Anda di bulan Maret. Atau dompet Anda selama setahun ke depan ya, karena beli HP nggak harus di bulan tertentu, seperlu dan senyamannya aja. Atau sepromonya aja, tanggal kembar. Mari kita mulai videonya dengan pertanyaan pertama yang harus dijawab HP-HP di 2026 ini. Harga aman bang? Stok komponen RAM sedunia kan lagi nggak baik-baik aja. Situasi yang bikin harga laptop naik, harga HP naik, sampai bos Xiaomi Global sendiri bilang kalau mereka terpaksa bakal naikin harga HP-nya. Kemarin kita udah bahas di video khusus. Kalau Redmi Note 15 series ini, kena nggak bang? Yap. Ini daftar harga launching Redmi Note 15 series. Kalau saya bandingin sama Redmi Note 14 series tahun lalu, harga launchingnya naik semua. Mau yang kelasnya paling bawah sampai kelas paling atas, semua kena. Krisis RAM is real, nggak bisa dihindarin, bahkan oleh Xiaomi sekalipun. Dan setelah saya cobain tiap HP, bandingin semua spek, varian memori, harganya, menurut saya Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro ini, varian 8256 yang paling worth it. Harganya kerasa sopan, naik 300.000 dibanding tahun lalu. Itu nggak sampai 10%. Buat saya, berasa masuk akal, apalagi upgrade spek yang didapat juga berasa sesuai, naiknya sekitar 10-20%. Jadi seolah harga HP ini naik karena speknya emang naik, bukan karena keseret pasar RAM yang lagi nggak ngotak. Belum lagi sekarang nilai dolar juga makin tinggi, modal makin berat, tapi saya nggak ngitung sampai sana. Cukup lihat kenaikan speknya aja, jadi lebih masuk akal. Dan satu fakta menarik, dari dulu, harga Redmi Note seri Pro emang ternyata selalu main di kisaran 4,5 juta. Redmi Note 14 Pro di 4,4 juta, terus 13 Pro juga sama di 4,4 juta, sementara 12 Pro malah lebih tinggi di 4,6 juta. Jadi harga 15 Pro kali ini rasanya tetap sesuai karakter gitu. Xiaomi berasa penuh pertimbangan masang harganya. HP kayak gini saya suka. Upgrade yang dikasih juga bikin happy. Kapasitas baterainya terbang dari 5110 mAh ke 6580 mAh, sekitar 30%. Soalnya HP ini udah pakai silikon karbon battery yang lebih padat energi. Mana dikomboin sama body yang lebih gedean lagi, otomatis bikin daya tahannya jadi lebih badak lagi. Buat streaming YouTube indoor koneksi WiFi selama sejam, baterainya cuma ngurang 6-7%. Buat dijadiin map selama sejam di mobil pakai koneksi seluler, baterainya ngurang 8%. Main MLBB setengah jam, setting 90 fps, makannya 8-9%, dan Genshin setengah jam, makannya 9-10% aja. Awet. Speed ngecasnya sendiri dia tetap sama ya, kayak Note 14 Pro kemarin, maksimal dia di 45 watt. Kalau kemarin Note 14 Pro dia udah bisa full di bawah sejam, Note 15 Pro ini butuh sekitar 15-20 menit lebih lama buat menuhin baterai yang 30% lebih gede. Tetap kenceng jatuhnya. Note 15 Pro juga bisa pakai baterai jumbonya buat ngecas gadget lain ya. Speednya kenceng, up to 22,5 watt. Semua suka sama baterai HP yang awet, tapi sayangnya enggak semua orang bakal suka sama ukuran HP-nya yang lebih gede ya. Berat HP ini naik 10% dari 190 gram jadi 210 gram. Dan ukuran layarnya ngelebar jadi 6,83 inci. 6,83 inci. Itu udah hampir seukuran layar tablet jadul. Bikin Redmi Note 15 Pro ini jadi Redmi Note terbesar sepanjang sejarah Redmi Note. Benar-benar Note sejati rasanya. Buat saya pribadi, ukuran kayak gini udah agak over sih, lebar, menuhin tangan. Apalagi sekarang bentuk bodinya lebih kaku ya, bagian sisi dan layarnya dibikin lebih rata dibanding Note 14 Pro yang lengkung. Handlingnya harus lebih usaha. Tapi pasti ada juga tipe user yang suka layar HP selebar mungkin biar lebih puas lagi. Sedikit info, walaupun layar Redmi Note 15 Pro ini paling gede di rumahnya Redmi Note, tapi dia bukan yang paling gede di keluarga besar Xiaomi ya. Masih ada Redmi 15 yang layarnya sampai 6,9 inci. Buat spek layarnya sendiri udah cakep, pasti banyak yang suka sama tipe layar yang rata aja, karena lebih mudah cari screen protectornya kalau yang bawaan udah dekil. Ukuran lebar juga diimbangin sama resolusi tinggi 1,5K, bikin kerapatan pixelnya tinggi juga di 447 ppi. Bezelnya tipis, panel AMOLED-nya terang, tetap kelihatan jelas di bawah sinar matahari. Udah support berbagai macam standar gambar yang tinggi macam Dolby Vision, HDR10+. Jenis kaca yang dipakai juga tipe mahal punya Corning Gorilla Glass Victus 2, PWM dimming tinggi, refresh rate pastinya kenceng di 120 Hz. Jadi dari spek layar nggak ada masalah. Lebih ke optimalisasi softwarenya aja sih, karena refresh rate yang kencengnya ini tetap nggak bisa auto naik turun di beberapa aplikasi macam YouTube. Di YouTube, kalau kita pilih setting bawaan yang harusnya bisa naik 120 kalau scroll, turun ke 60 kalau diam, dia justru nyangkut di 60 Hz aja. Bikin feel scrolling milih video atau baca-bacain komen seru, jadinya nggak
nggak mulus maksimal. Jadi kita harus kunci aplikasinya di 120 Hz di bagian setting, baru layarnya bisa turun ke 60 Hz juga. Ini agak aneh sih, beberapa aplikasi kayak nyangkut gitu, padahal kebanyakan aplikasi lain bisa nyesuaiin. Ini minus yang dari dulu ada di HP mid-range-nya Xiaomi. Entah kenapa nggak di-patch ya, padahal HP flagship mereka aman loh. Spek baterai sama layarnya ini sih, bagian yang paling ngebedain Redmi Note 15 Pro dari 14 Pro kemarin. Sisanya lumayan dijagain Xiaomi. Misalnya selipan iklan yang ciluk bain kita kalau buka aplikasi bawaan Xiaomi, itu nggak mungkin dihilangin. Justru itu elemen kunci yang bikin harga Redmi Note bisa kayak gini. Buat OS-nya sendiri udah langsung Android 15 HyperOS 2, yang bentar lagi harusnya bakal naik ke HyperOS 3. Update software-nya dijanjiin bakal dapat selama 4 tahun dan security patch sampai 6 tahun. Desain belakang Redmi Note 15 Pro ini juga lumayan mirip kayak tahun kemarin. Modul kameranya tetap bentuk squircle, kotak yang agak ngebulet dengan 4 boba di dalamnya. Bedanya cuma di vibes-nya aja. 15 Pro ini ngasih kesan yang lebih strong, tangguh, kokoh. Karena sudut ratanya tadi nggak kayak Note. Xiaomi juga lumayan gembar-gemborin soal betapa durable-nya nih HP ya. Banyak diomongin di website resminya. Icon-nya Titan Tough. Dari kaca Victus, baterai badak, tahan cemplung ke air, tahan disemprot air panas, sampai ke soal tahan jatuh, tahan tekuk, motherboard katanya lebih tebel, dan beberapa lapisan buat ngeredam benturan. Ya, baguslah kalau Xiaomi udah coba ngejual durability HP-nya. Semuanya suka HP paling banting. Tapi, saya sendiri nggak terlalu tergerak buat coba nyiksa nih HP, karena hasilnya hampir pasti aman sih kalau di dalam ruangan. Kecuali kalau di aspal itu levelnya udah jauh berbeda. Saya sendiri nggak bakal berani coba karena nggak ada HP yang bebas rusak atau bebas pecah, itu nggak ada. Apalagi sama aspal. Pip, coba tanya di dalam sini. Mau coba? Saya sih nggak tertarik ya, tapi ya boleh lah biar seru aja ya. Mari kita mulai. Pertama, simple aja. Dia di atas meja. Oh ya, kondisi sebelumnya masih mulus. Terus di atas meja kita jatuhin. Nggak seru ya. Layarnya nggak kena. Tadi kena frame-nya. Karena kena belakang. Gimana kalau seperti ini, putar lu. Nah, oh kayak gini. Agak capek juga gitu. Nah, kayak gitu. Itu kan sudah parah banget. Harusnya sih ya masih oke aja nih. Tuh, kalau matiin biar kalau ada retak lebih kelihatan. Ya. Nggak ada anti gores, ini apa? Screen protectornya udah kami lepas biar syutingannya mulus. Jadi gitu, durability HP sekarang udah bagus, apalagi bagian belakangnya sama frame dari Redmi Note 15 Pro ini udah pakai polikarbonat, nggak segampang kaca. Mungkin gua agak takut dikit ya sampai ngomongnya agak, karena nggak ada yang pasti. Kemungkinan besar tidak akan pecah atau kenapa. Kalau kaca bakal lebih mungkin pecah dibanding polikarbonat. Ya ada takut dikit. Hasil yang lumayan ketebak, apalagi kalau udah sering lihat IG Reels atau konten-konten kami tahun lalu. HP-HP udah pada bagus kok. Kalau brand pengen bikin pasar heboh soal durability, brand HP bisa panjangin masa garansinya gitu sampai 3-4 tahun kami tanggung. Itu baru pede sama umur produknya. Kalau buat Xiaomi sendiri udah jadi salah satu yang lumayan panjang, paling panjang mungkin ya, 15 bulan loh. Itu udah di atas standar pasar yang biasanya cuma kasih garansi 12 bulan, atau 12 plus 1. Nice lah. Lanjut ke tombol-tombol. Di sebelah kanan HP ini ada tombol power dan volume, di atas ada speaker, mikrofon, dan IR blaster, di kiri polosan aja, dan di bawah ada SIM tray dual nano SIM, mikrofon, port USB-C, dan speaker lagi. Sistem speakernya stereo dan suaranya enak. Bassnya lumayan berasa, detail pun seimbang, volume juga rame, bahkan bisa sampai 400%. HP ini tentu udah support NFC, gyro hardware, udah kita bisa sambungin eSIM juga. Ini mantap betul buat sebuah HP mid-range. Terus kita lanjut soal mesin yang saya taruh agak belakang karena sifatnya main aman aja sih, nggak ada loncatan yang gimana lah. Palingan chipsetnya aja yang upgrade dikit dari Dimensity 7300 Ultra ke 7400 Ultra. Yang sebenarnya mirip, cuma clock speednya lebih kenceng 0,1 GHz aja. Skor Antutunya juga mirip-mirip di 800 sampai 900 ribuan. Nggak ada loncatan yang berarti sampai beda banget sih. Buat RAM dan storage-nya sendiri juga sama. Ada pilihan 8256 UFS 2.0 atau 12512 yang harganya lebih tinggi 900 ribu. Jauh juga ya. Feel main gamenya juga aman-aman aja. Buat main game enteng macam MLBB bisa dapat sampai 90 fps dan harusnya bisa rata 120 fps kalau settingannya ngebolehin. Sekarang masih mentok di 90 aja. Redmi Note 15 Pro ini juga kurang cocok kalau Anda cari HP yang kencang buat semua game. Soalnya kalau kita tembakin game berat macam Genshin, dia mainnya di 35 fps aja dan setting grafisnya lowest. Jadi Redmi Note 15 Pro sifatnya sangat main aman di gaming, bukan yang terbaik. Suhunya juga anget-anget aja, nggak seru-seru gimana, sekitar 42 sampai 43 derajat, dingin banget enggak, tapi panas banget juga enggak. Terus buat kualitas kameranya sendiri, Redmi Note 15 Pro juga main di posisi bertahan, jagain yang udah ada aja lah. Dia tetap pakai kamera resolusi tinggi 200 megapiksel dengan OIS yang katanya sih pakai sensor baru. Tapi pas saya bandingin speknya sama HP tahun kemarin, kelihatannya mirip aja sih dari ukuran piksel sampai sensor. Malah bukaan kamera baru ini yang sedikit lebih kecil. Kamera utamanya ditemenin kamera ultrawide 8 megapiksel ya. Hasilnya tetap bisa diandelin kayak Note 14
Pro kemarin. Racikan warnanya tetap kontras, lebih berani dari yang dilihat mata, tapi jatuhnya belum terlalu lebay. Mau foto terang, gelap, indoor, detailnya tetap rapi. Xiaomi juga bisa aktifin sistem crop sensor gedenya yang 200 megapiksel itu biar foto zoom jadi lebih tajam. Kalau kita bandingin foto zoom 2 kali, langsung pas kita motret alias digital zoom versus kita crop dari gambar yang kita foto zoom 1 kali, bedanya kelihatan jelas. Bagian yang jelas berasa jomplang dari sistem kamera Redmi Note 15 Pro ini ada di kamera ultrawide-nya yang warnanya konsisten sih. Ini bagus buat standar mid-range, tapi kalau ngomongin detail dari yang setajam ini di kamera utama, jadi begini doang di ultrawide. Selisih megapikselnya terlalu jomplang. Tipikal ultrawide-nya mid-range lah. Jadi buat saya nggak ada yang ngejutin. Kamera Redmi Note 15 Pro udah bagus buat HP kelas 4-5 juta. Sesuai ekspektasi, tapi nggak ada yang spesial. Xiaomi lagi defense aja. Ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Redmi Note 15 Pro 5G. Di resolusi maksimalnya 1080p aja dan frame rate bisa sampai 60 fps. Ya, stabilisasinya mantap ya. Ini saya lagi jalan santai aja. Kalau jalan cepet, dia juga nggak gempa. Kalau dari dynamic range sekarang cuacanya lagi bagus, lagi cerah, enak buat jalan-jalan. Tapi dia nggak bisa nangkep langit yang biru, cuma putih aja, ada matahari di bagian belakang sini. Cuma pohonnya masih bisa kelihatan oke, dan orang yang lagi ngomong tetap terlihat balance. Ada sedikit frame drop ya barusan. Kesimpulan buat Redmi Note 15 Pro 5G, saya happy sama harganya yang emang naik, tapi naiknya itu berasa masuk akal. Di backing oleh upgrade yang terasa jelas ya di bagian baterainya. Kalau Anda suka layar HP jumbo, desain yang lebih tegas, layar rata, udah fix. Itu bakal jadi combo upgrade yang bikin harganya jadi lebih worth it lagi. Kalau justru Anda nggak suka sama desain kayak gini, itu bisa jadi minus gede ya. Silakan, ini udah tergantung selera Anda. Tapi soal baterai, semua pasti suka. Xiaomi juga bisa naikin dikit atau minimal jagain spek layarnya, mesinnya, sampai ke kameranya yang tahun lalu udah bagus ya. Nggak ada yang berasa dipotong demi jagain harga biar lebih masuk akal kayak tadi. Jadi kesimpulan saya tetap sama kayak Redmi Note Pro beberapa tahun belakangan. Redmi Note 15 Pro ini tetap bisa saya rekomenin kalau Anda cari HP all-rounder buat kelas mid-range. Untung nggak terlalu keganggu oleh situasi pasar sekarang ya. Entah ya, saya yang terlalu cemas sebenarnya. Harga HP lain juga nggak bakal naik jauh kok. Emang naik tapi nggak gila banget kok. Yang lain juga bakal mirip sama Xiaomi ini kok. Atau ini spesialnya Xiaomi ya. Kita nggak tahu, tungguin aja. HP-HP sekelas yang bakal launching beberapa bulan ke depan. Pasti pada keluar nih, udah mau musim panen soalnya. Imlek, Lebaran. Demikian review gadgetin buat Redmi